Oke, bisa teman-teman lihat untuk pengajuan pinjamannya berhasil diajukan sebesar Rp2 juta. Tapi untuk dana yang cair hanya sebesar Rp1.730.000. Kemungkinan data busuk mempengaruhi pengajuan pinjamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya GoFlowG ID. Nah, di video kali ini kembali saya akan mencoba aplikasi pinjaman online yang muncul di deretan tertinggi ya dari pencarian di aplikasi Google Play Store. Nah, dari tampilan awal sekilas gak ada yang mencurigakan, tapi saya penasaran apakah aplikasi ini benar-benar bagus ya, benar-benar bisa cair dan aman. Yuk kita kupas tuntas mulai dari instalasi, proses pengajuan, kemudian proses pencairan sampai cek legalitasnya. Nah, begitu masuk ke Play Store dan ketik kata kunci pinjol, aplikasi ini langsung muncul di deretan atas. Ratingnya 4, sekian ya, cukup banyak, cukup bagus. Dan di kolom deskripsi tertulis bahwa aplikasi ini menawarkan proses mudah tanpa jaminan dan pencairan instan dalam hitungan menit ya. Bahkan di sini untuk usianya 18 tahun ke atas sudah bisa melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Kemudian beberapa ulasan pengguna pun ada yang menyebutkan kalau dana cepat masuk, tapi ada juga yang mengeluh soal potongan dan tenor yang pendek. Saya semakin penasaran dan memutuskan untuk mencoba langsung aplikasinya. Jadi langsung saja kita install untuk aplikasinya. Oke, sambil menunggu aplikasinya terinstall, di sini juga saya akan menyampaikan, jadi di channel ini saya sudah upload beberapa video mengenai aplikasi pinjol dengan kriteria yang berbeda-beda ya. Bisa untuk pelajar, kemudian karyawan, mahasiswa, UMKM, dan lain-lain. Dan di channel ini juga saya sudah membahas bagaimana cara mengaktifkan paylater, cara mencairkan limit paylater ya. Kemudian aplikasi penghasil uang juga sudah saya bahas di channel ini. Silahkan teman-teman cek saja untuk videonya di channel ini. Oke, setelah kita berhasil menginstal untuk aplikasinya dan membuka aplikasi ini, hal pertama yang diminta adalah izin akses kamera, kemudian kontak, lokasi, dan penyimpanan. Agak banyak memang, tapi ini sudah jadi hal umum di aplikasi pinjol, meski tetap harus diperhatikan karena menyangkut data pribadi. Kemudian kita masuk lanjut ke proses pendaftaran. Dan di sini untuk jumlah maksimumnya tertulis sebesar Rp50 juta. Kemudian saya klik ambil sekarang. Kemudian saya diarahkan ke halaman selanjutnya. Di sini saya diminta untuk menambahkan nomor handphone yang aktif. Untuk kemudian nantinya kita akan mendapatkan kode OTP yang dikirim ke nomor handphone tersebut. Dan tidak lupa saya juga diminta untuk membuat kata sandi untuk login di aplikasinya. Lalu kita diarahkan ke halaman yang selanjutnya. Di sini saya diminta untuk mengisi informasi pribadi seperti tanggal lahir, nama lengkap, status pekerjaan, status perkawinan, dan lain-lain. Seperti biasa, jika ada pengisian data yang sama dengan data yang tertera di KTP, saya selalu mengisinya sama dengan data yang tertera di KTP. Kemudian saya diarahkan ke halaman informasi rekening bank. Untuk nama pemilik bank harus sama dengan nama yang tertera di KTP. Kemudian saya juga tambahkan untuk rekening banknya menggunakan Bank Mandiri ya, seperti biasanya. Lalu untuk tahapan yang terakhir, di sini saya diminta untuk melakukan verifikasi wajah, kemudian verifikasi identitas atau verifikasi iktp, dan tentu saja saya cek terlebih dahulu karena untuk nik KTP dan nama akan terisi secara otomatis ya. Jadi saya harus cek terlebih dahulu apakah sudah betul untuk nama dan nik KTP-nya. Nah, setelah semua data terkirim, di sini saya langsung masuk ke menu pinjaman dan di sini saya mendapatkan pilihan nominal pinjaman yaitu Rp2 juta dengan tenor selama 7 hari saja. Nah, kemudian langsung saja di sini saya melakukan konfirmasi pengajuan pinjaman. Lalu saya melakukan tanda tangan untuk perjanjian pinjamannya secara digital, dan di sini untuk notifikasinya, selamat pesanan Anda telah berhasil, tinjauan akan selesai dalam waktu 30 menit. Dan gak sampai 1 jam muncul notifikasi kalau pengajuan disetujui dan dana dikirim ke rekening. Tapi dana yang saya terima hanya sekitar Rp1.720.000 saja. Artinya potongan di depan hampir Rp300.000 dan itu belum termasuk bunga saat pelunasan nanti.
Nah, untuk teman-teman yang sudah menonton sampai ke menit ini, saya ucapkan selamat karena teman-teman berhak mendapatkan giveaway dari kami sebesar Rp300.000. Dan caranya cukup mudah, silahkan teman-teman simak video ini sampai habis. Kemudian di akhir video silahkan teman-teman berkomentar positif sesuai dengan isi videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share juga videonya di media sosial teman-teman semua. Dan untuk akun yang beruntung akan kita umumkan untuk pemenang giveaway-nya setiap hari Minggu melalui video short. Jadi jangan lupa nyalakan notifikasinya biar teman-teman mendapatkan notifikasi video pengumuman pemenang giveaway-nya. Oke, langsung saja di sini kita masuk kembali ke tutorialnya. Nah, setelah dana masuk, saya langsung buka situs resmi OJK, tepatnya di bagian daftar vintage peer-to-peer lending resmi yang terdaftar di OJK terbaru per Februari 2025. Nah, hasilnya tidak ditemukan nama aplikasi ini tidak tercatat sebagai penyelenggara pinjaman online yang legal dan terdaftar di OJK. Nah, buat yang belum tahu, aplikasi pinjaman yang tidak masuk daftar OJK dikategorikan sebagai pinjol ilegal. Dan ini bisa sangat beresiko ya, seperti bunga dan biaya tidak transparan, kemudian perlindungan konsumen tidak ada, penyalahgunaan data pribadi, kemudian metode penagihan yang bisa meresahkan, sulit komplain jika ada masalah. Jadi meskipun tampaknya mudah dan cepat cair, tetap harus dipikirkan matang-matang sebelum menggunakan aplikasi ini. Nah, sekali lagi saya tekankan video ini dibuat bukan untuk mempromosikan aplikasi ini, apalagi menyarankan kalian untuk ikut mengajukan. Tujuan saya hanya untuk menunjukkan bahwa tidak semua aplikasi yang muncul di Play Store itu resmi dan aman. Nah, sebelum pakai layanan pinjaman online, pastikan legalitasnya dulu. Kalian bisa cek langsung di situs resmi OJK atau download daftar aplikasinya dari sana. Lebih baik teliti dari awal daripada menyesal di kemudian hari. Kalau kalian punya pengalaman juga dengan aplikasi pinjol yang mencurigakan, boleh share di kolom komentar ya. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapat konten edukasi pinjol lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.